Bab 209 hadiah senilai miliaran. Para pemain berbondong-bondong masuk ke dalam ruang siaran langsung Jenny. Jenny melihat pengunjung ruang siaran langsung terus meningkat. 8.000, 10.000, 50.000, hingga 100.000. Dalam sekejap mata, pengunjung ruang siaran langsung Jenny yang awalnya hanya 1.000, kini sudah mencapai 100.000 orang lebih karena ulah Valentino. Sementara total hadiah yang didapatkan Jenny juga ikut meningkat dari 240 juta, kini menjadi 480 juta. Astaga! Dia membeli akun Kaisar selama 1 bulan lagi. Lagi-lagi 240 juta. Wah, siapa dia sebenarnya? Dia sungguh rela menghamburkan uangnya? 240 juta? Loh, tidak peduli dari pihak Gigi atau Jenny, semuanya sangat kaget. Biaya akun Kaisar selama 1 bulan adalah 240 juta. Tapi Tino tidak hanya membuka selama 1 bulan, tapi malah lanjut untuk bulan selanjutnya. Detik selanjutnya, total hadiah Jenny kembali meningkat menjadi 840 juta. Bertambah 360 juta. Sialan! Ternyata itu adalah akun Kaisar tertinggi harganya senilai 360 juta per bulan. Wah, mengerikan sekali. 360 juta. Semua orang kembali tercengang. Bahkan pria terkaya di siaran langsung Gigi, si Raja Arik, kini juga tampak sangat kaget. Siapa sebenarnya Tino ini? Bisa-bisanya dia membuka akun Kaisar tertinggi. Angka hadiahnya terus berubah dari senilai 840 juta. Kini sudah mencapai 1,2 miliar. Dari 1,2 miliar, kini melonjak hingga 1,56 miliar. Semua orang tahu kalau Tino terus membeli akun Kaisar tertinggi. Bisa-bisanya Tino terus membeli akun Kaisar tertinggi yang harganya mencapai 360 juta tiap bulannya tanpa ragu. Sedangkan pada saat ini, hadiah yang didapatkan Jenny sudah hampir mengimbangi hadiah Gigi. Gigi dan Jenny membelalakan mata mereka bersamaan. Mereka berdua seketika membeku. Namun, yang berbeda adalah, Gigi merasa kaget, bingung dan tidak berani mempercayai hal ini. Sementara Jenny merasa sangat terharu. Ternyata ada seseorang yang bersedia menghabiskan uang sebanyak ini untuk dirinya. Orang seperti inilah yang pantas disebut dengan dewa pelindung. Pria seperti Ellen hanya bisa menggunakan mulut mereka saja. Jenny dari dulu percaya dengan satu prinsip ini, uang tidak bisa melambangkan apapun, tapi orang yang bersedia menghamburkan uangnya demi kamu, itu sudah bisa melambangkan banyak hal. Bagi setiap orang, uang adalah benda yang sangat berguna, tapi kalau orang itu bersedia menghabiskan uangnya untukmu, maka itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu penting baginya. Di saat semua orang mengira Tino sudah akan berhenti, Tino kembali membayar akun Kaisar tertinggi untuk 1 bulan lagi. Angka hadiah milik Jenny sudah mencapai 1,92 miliar. Shung! 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 Setelah selesai membuka akun Kaisar tertinggi, Tino lanjut terus memberikan roket kepada Jenny. Roket tersebut terus meluncur di layar dan mengejutkan semua orang. Lagi-lagi roket tersebut berjumlah 20 buah. Total hadiah yang didapatkan Jenny saat ini telah mencapai 2 miliar. Hanya Tino seorang sudah bisa memberikan hadiah sebanyak 2 miliar. Semua orang sangat kaget akan hal itu dan sampai tidak bisa berkata-kata. Apa Tino itu manusia? Hanya dengan Tino sendirian, dia sudah bisa menyaingi serangan dari belasan pria kaya dari pihak Gigi. Tino tidak hanya memberikan hadiah yang nilainya mencapai 2 miliar seorang diri, tapi dia bahkan memberi 60 juta lebih banyak dibanding pihak Gigi. Bisa dibayangkan seberapa kaya Tino. Lagi pula, orang yang bisa menghamburkan uang sebanyak miliaran dalam waktu 1 malam, hanya ada beberapa orang saja di seluruh platform ini. Menakjubkan. Kuakui dia sangat kaya. Hebat sekali. Aku sungguh salut, dia sangat hebat. Tino sungguh kaya, terimalah penghormatan kami. Para penggemar Jenny langsung tunduk kepada Valentino yang baru menghabiskan 2 miliar begitu saja. Tidak ada orang yang tidak puas dan tidak ada yang berani tidak puas. Bahkan Ellen dan Marvin yang sejak awal tidak senang terhadap Tino, kini juga tidak bisa berkata-kata. Meski mereka sangat tidak puas, Tino sanggup menghabiskan 2 miliar, itu adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Sedangkan di pihak Gigi, sekumpulan pria kaya itu malah tampak pucat dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Hanya seorang diri tapi bisa memberikan hadiah senilai 2 miliar. Bagaimanapun, mereka sangat salut pada Tino. Gigi juga tidak berani menampakkan ekspresi merendahkan lagi, tapi malah terlihat sangat terkejut dan penuh harapan. Kak Tino hebat sekali, Gigi sangat salut padamu. Kak Tino tertarik tidak untuk ke ruang siaran langsung milikku. Gigi pasti akan membiarkan Kak Tino menjadi manajer, bahkan aku juga akan memberikan nomor WhatsAppku. Setelah diam sejenak, Gigi tiba-tiba seperti orang yang berbeda, wajahnya bahkan penuh dengan pengharapan. Suara Gigi ketika berbicara kepada Tino tadi terdengar sangat manja, bisa-bisanya dia sedang berusaha bersikap imut pada Tino. Melihat sikapnya sekarang, meski Valentino ingin mengajaknya bertemu, Gigi juga akan langsung mengiyakannya. Seorang wanita yang sangat terkenal dengan siaran langsungnya dan juga sangat cantik, asalkan Valentino menyuruhnya datang, sepertinya Gigi akan langsung pergi ke sana. Bagaimanapun, bagi Gigi, seorang pria yang bisa menghabiskan 2 miliar hanya dalam 3 detik sungguh menakjubkan. Akan tetapi, Valentino hanya tersenyum sinis. Dia sama sekali tidak berniat untuk menjawab Gigi. Kak Tino, apakah Kak tidak mendengar pertanyaanku tadi?
Gigi sangat menyambut kedatangan Kak Tino. Gigi masih tidak ingin menyerah dan terus memohon Valentino dengan suara yang dibuat-buat. Tino, kamu sudah kalah. Sepertinya hukuman yang kamu katakan tadi sudah boleh mulai dilakukan. Begitu mendengar ucapan Tino, penggemar Gigi dan Jenny kembali bersemangat. Sebelumnya Gigi yang mengatakan siapapun yang kalah, maka harus mengeluarkan pakaian dalam tanpa membuka bajunya di hadapan para penggemar. Awalnya Gigi mengira dia sedang menjebak Jenny, ternyata malah dia yang terjebak oleh ucapannya sendiri. Sebab, siapapun tidak akan menyangka kalau pria sekaya Valentino akan muncul. Mereka semua sangat menantikan hal itu, karena hal seperti ini sangat sulit dijumpai. Kak Tino, sekarang pengawasan pada platform ini agak ketat. Bagaimana mungkin aku berani melakukannya? Tapi kalau Kak Tino ingin melihatnya, Gigi bisa mencari kesempatan untuk memperlihatkannya pada Kak Tino seorang. Ucap Gigi dengan lembut, pandangan matanya tampak sedang menggoda Tino. Sedangkan Tino hanya tersenyum dingin. Gigi lumayan menarik rupanya. Kalau dia tahu platform ini tidak mengizinkan hal tak senonoh, lalu kenapa sebelumnya dia berani bertaruh seperti itu? Alasannya karena dia tahu, kalau dia memiliki banyak penggemar kaya dan sangat terkenal, jadi dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan kalah. Sedangkan kalau Jenny berani menjalankan hukuman itu, akun siaran langsungnya pasti akan diblokir dan akan terkena sanksi. Beberapa hal itu ada kaitannya dengan uang. Gigi ingin mencelakai Jenny, sekarang ketika giliran dirinya, Gigi malah tidak berani. Tino, kalau kamu menjalankan hukumanmu, aku akan memiliki kesan yang agak baik terhadapmu. Kalau kamu mengingkari janjimu sendiri, ya sudah, lupakan saja. Melihat ucapan Valentino, Gigi langsung tercengang. Kemudian segera berusaha membujuk Valentino. Jangan, dong. Kak Tino, aku akan melakukannya. Akan kulakukan, nih. Gigi sudah membulatkan tekadnya. Meski ini berisiko akan dikenakan penalti oleh platform, dia tetap akan menjalankan hukumannya. Gigi sungguh ingin meninggalkan kesan baik untuk Valentino. Kini Valentino sudah tidak senang, bagaimana mungkin Gigi tidak panik? Hanya berdasarkan uang 2 miliar tadi, kalau dia bisa mengenal Valentino lebih dalam lagi, untuk apa dia melakukan siaran langsung lagi? Dia hanya perlu melakukan siaran langsung khusus untuk Valentino seorang saja, maka dia sudah bisa mendapatkan uang yang tidak ada habisnya. Kemudian, Gigi pun sungguh menjalankan taruhannya di depan kamera. Bab 210 Tiran adalah Valentino. Penggemar yang berada di kedua sisi semua menatapnya. Bagaimanapun juga, Gigi dulunya adalah dewi mereka. Sekarang, di bawah perintah Valentino, Gigi ternyata akan melakukan hal seperti itu. Semua orang pun menjadi antusias saat memikirkannya. Gigi perlahan mengulurkan telapak tangannya, kemudian tepat akan melakukan gerakan selanjutnya. Tiak! Jaringan terputus. Saat ini host sedang tidak ada, silakan lihat-lihat ke tempat lain. Dalam sekejap, para penggemar siaran langsungnya Gigi melihat peringatan tersebut di layar mereka. Tanpa diragukan lagi, Gigi pastinya telah diperingatkan untuk offline oleh platform siaran langsung. Kalau tidak maka tidak mungkin akan secepat itu. Valentino tersenyum manis, karena dia tahu pasti akan berakhir seperti itu. Sebelum mencelakai orang haruslah mengetahui rasa sakitnya dicelakai. Gigi masuk ke dalam lubang yang awalnya digali oleh dirinya sendiri untuk orang lain, tetapi juga tidak salah kalau menutup siarannya. Terima kasih Kak Tino. Sungguh terima kasih. Saat ini, Jenny sangat terharu. Tangan yang indah itu terlipat menjadi satu, dan berterima kasih kepada Valentino untuk sementara waktu. Jika bukan karena Tino yang turun tangan tepat waktu, maka malam ini Jenny pasti akan terlihat sangat malu. Tidak hanya akan ditertawakan oleh orang-orang Gigi di sana, bahkan bisa saja siaran langsungnya ditutup. Tino berkata, tidak masalah, masalah kecil saja. Bagi Valentino, ini memang masalah kecil. Hanya 2 miliar rupiah saja, bukanlah apa-apa. Itu, apa kita tidak saling mengenal? Lagi-lagi Jenny bertanya hal itu dengan wajah sedikit memerah. Tino berkata, saatnya mengenal, pasti akan kenal. Mendengar Valentino yang menjawab seperti itu, hati Jenny seketika berdetak kuat. Kata-kata yang diucapkan oleh pria yang disebut sebagai Tino ini, memancarkan keagungan yang luar biasa. Sungguh keren. Tino berkata, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Setelah selesai bicara, Valentino langsung meninggalkan ruang siaran langsung, lalu mematikan handphone dan meletakkannya di samping. Dengan seperti ini, Jenny pastilah sangat senang, jadi tidak berisik sampai mengganggu tidurnya Angel. Di dalam kamar Angel. Angel duduk di samping tempat tidur dengan mengenakan piyama yang tipis, menunjukkan keseksian dari tubuhnya, dengan masker pelembab di wajahnya. Baru saja, dia secara khusus meminta Jenny untuk mengarahkan kamera komputer ke jendela, untuk mencegah dirinya tertangkap kamera. Awalnya Jenny ingin meminta nomor WhatsApp-nya Tino, tapi baru menyadari bahwa Tino sudah pergi. Sungguh pria yang misterius. Seolah-olah dia muncul hanya untuk membantuku saja. Jenny tak kuasa menahan diri untuk tidak berpikir seperti itu. Terima kasih atas dukungan kalian semua pada malam ini. Aku juga sudah lelah, jadi sudah dulu siaran langsungnya. Sampai jumpa semuanya. Jenny yang melihat Tino telah pergi, tiba-tiba kehilangan semangat untuk siaran langsung, dan segera menutup siaran langsung. Sampai pada saat ini, Angel baru buka mulut untuk bicara. Sebelumnya, saat Jenny membuka siaran langsung, Jenny sama sekali tidak ingin muncul di depan kamera, hanya berada di samping tanpa berkata-kata, juga tanpa muncul sekalipun.
Jenny, kenapa kamu tadi begitu semangatnya? Bahkan nada bicaramu pun berubah. Kamu bicara dengan siapa? Tanya Angel dengan rasa curiga. Menurut pemahamannya tentang Jenny, Angel tidak pernah melihat dia berbicara begitu lembut pada orang lain. Ini semua karena Kak Tino, membuat sekujur tubuh Angel terasa merinding dalam sekejap. Kak, ayo kakak cepat lihat. Aku bertemu dengan seorang pria gentleman, sungguh seorang pria gentleman. Tanpa banyak bicara, Jenny langsung menarik Angel ke depan komputer, dan menjulurkan tangan untuk menekan pundak Angel agar duduk. Apa? Pria gentleman apanya? Apa kamu sudah gila? Angel sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Jenny. Saat aku siaran langsung, datang seorang pria gentleman. Beberapa menit yang lalu, di saat aku sedang siaran langsung, dia memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah, Kak. Jenny terlalu bersemangat, sampai-sampai bicaranya sedikit belepotan. 2 miliar? Apanya 2 miliar? 2 miliar rupiah? Awalnya Angel tercengang, lalu bertanya dengan terkejut. Iya betul. 2 miliar rupiah, Kak. Astaga, saat ini aku rasanya sedang di dalam mimpi. Coba kamu bantu aku lihat apa ini kenyataan. Jenny yang merasa seperti dalam mimpi, buru-buru mendesak Angel untuk membantunya mengecek. Angel yang mendengar ucapan dari Jenny, tidak tahan untuk menarik napas dalam. Bukankah ini hanyalah omong kosong saja? Jenny yang baru saja menyanyikan beberapa lagu di siaran langsung, seketika mendapatkan hadiah 2 miliar rupiah. Apa, begitu mudahnya mendapatkan uang? Dengan perasaan terkejut, Angel pergi untuk melihat layar komputer, ingin melihat sebenarnya siapa pria gentleman yang dibicarakan oleh Jenny. Saat Angel melihat tulisan Wijaya di layar, Angel tiba-tiba melebarkan matanya. Apa? Wijaya? Valentino? Melihat tulisan itu, respons pertama Angel adalah Valentino. Lagi pula dari seluruh orang yang dia kenal, hanya Valentino yang bermarga Wijaya. Valentino apanya? Kak, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dia adalah Valentino? Kamu tahu? Jenny tercengang, kemudian bertanya dengan terkejut. Saat ini, Jenny sangat terkejut. Kenapa saat Angel pertama kali melihat tulisan itu, langsung mengucapkan nama Valentino? Apakah akun ini adalah akunnya Valentino? Apakah Angel mengetahui nama akunnya Valentino? Ah, bukankah ini Wijaya? Tanya Angel sambil menunjuk huruf Wijaya. Ini? Jenny awalnya tercengang, lalu sadar kembali, lalu tidak tahan untuk tidak tertawa. Kakakku tersayang, itu Tino, mengerti? Bukan Wijaya? Kamu ini mengejutkanku saja. Jenny menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Angel coba untuk melihat dengan jelas, dan menemukan bahwa itu bukan tulisan huruf Wijaya. Saat pertama kali melihat, mengira itu adalah huruf Wijaya. Hanya saja, kenapa kejadian ini sangat kebetulan sekali? Kenapa pria gentleman yang datang ke siaran langsungnya Jenny terasa seperti Valentino Wijaya? Aku pikir kamu bilang kalau itu akunnya Valentino. Mengejutkanku saja. Jangan ngomong orang ini bermarga Wijaya, bahkan jika bermarga Wijaya sekalipun, tidak mungkin itu Valentino. Aku berani menjamin soal ini. Jika Valentino mempunyai uang sebanyak 2 miliar sirip, apa kita masih tinggal di rumah kecil seperti ini? Dia pun tidak di sofa lagi. Saat menyebut Valentino, mulut Angel sedikit melengkung, jelas merasa sedikit tidak senang. Untuk kedepannya, jangan membicarakan dia seperti itu. Bagaimanapun juga dia masih kakak iparmu. Ucap Angel dengan ekspresi serius. Tidak tahu pelit apa yang telah diberikan Valentino kepada kalian, membuat sikap kalian berubah drastis padanya. Jenny menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Dia sungguh tidak mengerti. 2 tahun tidak bertemu, kenapa sikap orang-orang di rumah terhadap Valentino berubah drastis? Kalau Angel mungkin itu hal yang wajar, karena mereka berdua adalah sepasang suami istri, pastinya memiliki perasaan cinta. Namun, Jenny tahu bahwa Mary tidak suka dengan Valentino sejak awal. Sedangkan sekarang, ternyata bersikap begitu baiknya terhadap Valentino. Ini membuat Jenny sungguh tidak mengerti. Coba kamu pikir baik-baik, Dino ini kenapa memberikanmu hadiah, dan siapa yang ingin memberikan uang padamu secara cuma-cuma? Aku beritahu kamu, di internet semua orang berkumpul menjadi satu, semua jenis orang pun menjadi satu, jadi kamu berhati-hatilah. Angel menjulurkan tangan menunjuk keningnya Jenny. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Jenny menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Angel kembali menoleh untuk melihat nama Tino dengan lebih jelas, semakin dilihat semakin merasa ada sesuatu yang janggal. Di dunia ini, apa bisa bertemu dengan hal yang begitu kebetulannya? Aku ingin keluar dan diam-diam ingin melihat apakah Valentino sudah tidur atau belum, mungkin saja ini benar-benar ulahnya. Angel berbicara sambil berjalan keluar. Bab 211 kejutan ulang tahun. Kak, kamu jangan begitu naifnya lah. Kak Tinoku ini tidak mungkin Valentino. Jika itu Valentino, maka mulai dari sekarang aku akan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Valentino, apapun yang dia perintahkan, akan aku lakukan. Jenny menjawab dengan tegas, dia sama sekali tidak mengira itu Valentino. Valentino bisa memberikan hadiah 2 miliar pada dirinya sendiri. Lelucon. Ditambah, apa dia punya uang sebanyak itu? Terlebih lagi, dia tidak tahu ruang siaran langsungku. Jelas Jenny masih dengan ekspresi cemberut. Dia baru saja bertanya padaku, apa nama ruang siaran langsungmu? Kurasa dia bisa menemukannya, kan? Tanya Angel. Ya bisa menemukannya, tapi Kak, kamu jangan begitu naifnya.
Jenny sangat malas untuk menjelaskannya. Aku lebih baik pergi melihatnya. Setelah Angel merenung sebentar, masih tetap ingin diam-diam keluar dan melihat-lihat. Semua itu karena beberapa hari ini, Valentino sudah memberikan dia banyak sekali kejutan. Sejak upacara peletakan batu pertama Maple Rain Real Estate, sampai anggota elite dari berbagai toko bermerek di kota Neo, hingga ulang tahun ketiga pernikahannya dan lain-lain. Semua hal ini membuat Angel merasa Valentino yang sekarang ini sungguhlah misterius, membuat Valentino terasa seperti bukanlah pria yang sederhana. Kamu lihat sendiri saja, kalau itu benar Valentino. Jangan lupa panggil aku akan berterima kasih di depan hadapannya. Jenny bergumam dengan jijik. Dia tidak tertarik untuk memastikan hal yang mustahil seperti itu. Di tempat Alan. Bang! Alan menghancurkan keyboard mekanik yang senilai lebih dari 2 juta rupiah menjadi 2 bagian dengan satu pukulan. Alan kembali mengambil keyboard, mengulurkan tangan dan membantingnya ke atas meja. Brak! Bang! Keyboard hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tombol-tombolnya terpental kemana-mana. Marvin yang berada di sampingnya sangat ketakutan, sampai-sampai tidak berani menarik napas dengan kuat. Jadi dia buru-buru menyimpan ponselnya secara diam-diam. Bajingan! Aku pikir dia hanya menyiarkan siaran langsung untuk Tino seorang saja, dan begitu Tino pergi, dia langsung ingin menghentikan siaran langsung begitu saja. Alan sangat marah. Dia yang saat ini, seperti seekor singa yang sedang murka, tidak menahan untuk tidak mencabik-cabik semua yang ada di hadapannya untuk meredakan amarah. Alan yang mengejar Jenny begitu lamanya, tentu saja telah memberikan banyak barang pada Jenny, tapi sejak awal Jenny tidak menginginkannya. Bahkan, jika Alan secara diam-diam memberikan Jenny hadiah, dan setelah Jenny mengetahuinya, Jenny akan segera mengirimkannya kembali begitu saja. Namun, setelah mengetahui Jenny membuka siaran langsung, api semangat Alan kembali membara. Hadiah yang nyata, tidak mau, maka kalau aku memberikan hadiah lewat internet, dia juga tidak bisa menolaknya, kan? Maka, pada malam ini, awalnya Alan berniat untuk memberikan hadiah pada Jenny agar mendekatkan hubungannya dengan dia. Siapa sangka, kesempatan yang begitu bagus itu direbut oleh si bajingan Tino itu. Dan sikap Jenny terhadap Tino yang sekarang ini lebih membuat amarah Alan meluap-luap. Kalau bukan karena kemunculannya Tino, maka dirinya akan menjadi pria pujaannya Jenny. Otomatis Jenny pasti akan bersikap baik pada dirinya, kan? Namun, semua itu telah direbut oleh si bajingan Tino. Kak Alan, aku rasa kamu tidak bisa terus menunggu lagi. Kamu telah mengejar Jenny selama 3 tahun lamanya, bahkan menggandeng tangannya saja tidak pernah. Kalau kamu masih terus menunggu, maka Jenny akan benar-benar bertemu dengan orang bernama Tino di dunia nyata. Ujar Marvin yang berada di sampingnya dengan berhati-hati. Mendengar ucapan dari Marvin, genggaman tinju Alan semakin kuat. Tetapi, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Marvin juga bisa saja terjadi. Dia juga tahu bahwa di platform siaran langsung ada begitu banyak tiran yang mengenal begitu banyak gadis dengan cara memberikannya hadiah, kemudian mengajaknya untuk pertemuan. Alan sendiri pun telah mengajak beberapa gadis yang terkenal beberapa kali. Kalau Jenny sungguh bertemu dengan Tino, maka pada saat itu, Alan tidak akan ada sedikit pun kesempatan. Tunggu beberapa hari setelah Mario menyelesaikan urusannya, umumkan pada semuanya untuk berkumpul. Pada saat itu, kamu bantu aku mencari cara, dan aku akan segera beraksi. Ucap Alan dengan ekspresi muram. Baiklah. Kak Alan, kamu tenang saja. Marvin menepuk dadanya dengan kuat. Di ruang tamu rumah Angel. Angel diam-diam membuka pintu kamar, kemudian melihat ke arah sofa. Sejauh yang dilihat oleh Angel hanyalah sebuah pemandangan gelap gulita, Valentino tidak melihat ponselnya sama sekali. Angel merasa sedikit curiga, apakah ini memang tidak ada hubungannya dengan Valentino sama sekali. Dengan perasaan curiga, Angel berjalan diam-diam ke arah Valentino. Diam-diam melangkah, menginjak lantai seperti kapas yang jatuh ke atas lantai, membuat suara yang sangat halus. Pada saat ini, Angel sedang membungkukkan pinggangnya, seperti pencuri, dia bahkan menarik napas dengan hati-hati. Kenapa kamu belum tidur? Tiba-tiba Valentino bertanya. Astaga! Angel yang awalnya sudah gugup, ditambah dengan Valentino yang berkata secara tiba-tiba, membuatnya terkejut setengah mati. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya, dan berdiri tegap dengan sedikit canggung. Melihat dirinya sudah ketahuan oleh Valentino, wajah Angel pun memerah, kemudian langsung menghidupkan lampu, lalu duduk di depan Valentino. Kamu kenapa belum tidur? Tidak menunggu Valentino bicara, Angel balik bertanya. Jenny membuka siaran langsung sangat berisik. Valentino menjawab sambil tersenyum. Angel pun merasa sedikit tidak berdaya, dan berkata, ada seorang tiran yang memberikan uang sebanyak 2 miliar rupiah saat Jenny sedang membuka siaran langsung. Angel berbicara sambil melihat ekspresi Valentino, ingin menemukan sesuatu dari ekspresinya Valentino. Betulkah? Begitu kayaknya? Seorang tiran mungkin? Tanya Valentino dengan ekspresi yang aneh. Angel menatap Valentino dengan dalam-dalam, dan melihat ponsel Valentino yang berada di sampingnya, dan berkata, iya betul, dunia orang kaya sangat sulit untuk dipahami. Iya betul. Valentino menganggukkan kepala. Menurutmu, apa mungkin seorang tiran itu memberikan uang begitu banyaknya, dan merasa puas dengan 2 kata terima kasih? Dia tidak mungkin sebodoh itu, kan? Ada begitu banyak uang, bukankah bisa beli rumah yang cukup besar? Otak orang ini sudah tidak waras. Angel berkata dengan maksud yang dalam.
Valentino terbatuk keras 2 kali, lalu berkata, mungkin memang tidak waras, atau mungkin karena dia benar-benar tidak kekurangan uang. Perasaan dimarahi secara langsung seperti ini, di mana diri sendiri tidak hanya tidak bisa melawan, tetapi juga bersikap seperti setuju dengan pandangannya, itu benar-benar tidaklah nyaman. Sungguh tidak bisa dimengerti? Angel menggeleng-gelengkan kepalanya. Oh iya Angel, bulan depan adalah ulang tahunmu, kan? Valentino bergegas mengucapkan hal ini. Benarkah? Kenapa memangnya? Sudah besar juga, ulang tahun apanya? Angel berkata sambil melambai-lambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, di dalam hatinya merasa sedikit terharu, Valentino selalu mengingat hari-hari istimewa bagi Angel dengan sangat jelas. Walaupun usia semakin tua, ulang tahun tetaplah ulang tahun. Tunggu hari ulang tahunmu tiba, aku akan memberikanmu sebuah kejutan. Valentino mempunyai sebuah rencana, lalu tiba-tiba menoleh dan menatap Angel dengan serius. Kejutan apa? Tanya Angel dengan penasaran. Kalau aku katakan sekarang, maka bukanlah sebuah kejutan, nanti kamu tahu sendiri. Valentino tertawa dengan penuh percaya diri. Cih, dasar bikin penasaran saja. Cepat tidurlah. Setelah Angel tercengang sejenak, kemudian dia melengkungkan bibirnya, bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Keesokan harinya, gedung perusahaan Maple Rain Real Estate, di ruang konferensi di lantai paling atas. Bab 212 mengecek sepanjang progres. Tuan Muda Valentino, sementara kondisinya seperti ini. Lalu, aku akan mengirimkan data detailnya ke emailmu. Kedepannya barulah Tuan utus orang lagi untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Kata Hendrik tanpa ada. Tadi Hendrik sudah menjelaskannya dengan detail pada Valentino akan semua properti yang dimilikinya saat ini. Selain grup Kingston, saat ini dia sudah mengecek seluruh progres hampir ratusan toko yang sangat berpengaruh di kota Neo. Namun berdasarkan kecepatan perkembangan saat ini, sepertinya seluruh kota Neo sudah akan masuk dalam genggaman Valentino. Namun, kemunculan Marco adalah sesuatu yang tidak terduga. Berdasarkan rencana, Marco bertanggung jawab akan zona pengembangan kota Arteria. Dengan begitu, dia tidak akan berurusan dengan Hendrik. Namun tidak disangka, bisa-bisanya Marco bersikeras ingin tetap berada di kantor pusat. Dia tetap ingin bekerja di kantor Maple Rain Real Estate. Hendrik tidak bisa menolaknya, karena dirinya hanyalah pekerja keluarga Wijaya. Tentu saja, dia jadi tidak bisa mengurusi Marco yang merupakan seorang utusan kekaisaran ini. Apalagi, Marco adalah perwakilan utusan keluarga Wijaya. Ini sama saja artinya bahwa dia adalah orang yang sangat berpengaruh, seolah orang yang memiliki sebuah pedang kebesaran. Hendrik tentu tidak berani melawan Marco. Sementara itu, Marco akan bertemu dengan Hendrik setiap harinya di kantor. Jadi, Marco akan segera menyadari ada yang aneh kalau Hendrik melakukan sesuatu. Begitu rencana Valentino terbongkar, maka mereka pasti akan mengalami kerugian. Jadi, inilah kenapa Hendrik memberikan dokumen yang detail pada Valentino. Dia ingin Valentino memilih ulang orang-orang yang cocok untuk melakukan hal ini. Pak Hendrik, menurutmu bisa tidak kita menguasai kota Neo sepenuhnya dalam waktu 1 bulan? Valentino mengangguk-angguk sebelum bertanya. Hendrik terdiam sesaat sebelum mengangguk dan berkata, Tuan Muda Valentino, seharusnya itu tidak masalah. Sekarang titik kekuatan yang kita kontrol di kota Neo sepertinya agak terpencar. Sebenarnya, semuanya saling terhubung. Setiap titik kekuatan kita ada kegunaannya tersendiri. Sekarang semuanya terpencar. Tapi asalkan Tuan Muda Valentino mau, maka kita bisa menggabungkan semuanya. Setelah dikumpulkan, kekuatan yang dihasilkan akan menggetarkan seluruh kota Neo. Hendrik melaporkan dengan serius. Valentino mengangguk-angguk, inilah hasil yang diinginkannya. Setelah dirinya memiliki kekuatan yang hebat, maka seluruh kekuatan kota Neo akan ada dalam tekanan Valentino. Jika tidak menuruti Valentino dan menjadi bawahannya, maka mereka terpaksa pergi dari kota Neo. Saat Valentino benar-benar menguasai kota Neo, maka dirinya sebagai anak buangan keluarga Wijaya akan membawa perubahan yang menggetarkan seluruh kota. Nantinya, kota Neo akan dikuasai Valentino seorang dan dirinya akan menjadi tuan rumah kota Neo. 1 bulan kemudian, aku akan menggabungkan semua kekuatan di kota Neo dan kembali pada keluarga Wijaya. Kata Valentino dengan tenang. Hendrik kaget sekali, lalu dia menatapi Valentino. Apakah ini artinya Valentino akan segera melawan keluarga Wijaya? Apa Tuan Muda Valentino benar-benar akan kembali ke keluarga Wijaya? Memikirkan hal ini, Hendrik pun sangat senang dalam hatinya. Karena ini adalah keinginan Tuan Besar Wijaya sebelum wafat, juga merupakan penyesalan terbesar Tuan Besar Wijaya seumur hidup ini, yaitu dia tidak bisa melihat Valentino menduduki posisi sebagai kepala keluarga Wijaya dengan matanya sendiri. Aku sudah pernah bilang, aku tidak membutuhkan sedikit pun sedekah dari keluarga Wijaya. Sementara itu semua utang keluarga Wijaya padaku, akan kutagih kembali. Bulan depan adalah ulang tahunnya Angel. Aku berharap sebelum hari ulang tahunnya tiba, aku sudah berhasil mengumpulkan kekuatan. Lalu, aku akan memberitahu dia identitas asliku. Kata Valentino dengan tenang. Tuan Muda Valentino, ini maksudnya Anda ingin mengumumkan identitas Anda sendiri? Pihak keluarga. Tanya Hendrik setelah tertegun sejenak. Bisa dipastikan, setelah Valentino mengumumkan identitas aslinya pada kota Neo, seluruh kota pasti akan terguncang. Nantinya, aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keluarga Wijaya lagi. Kota Neo adalah pangkalan kita, meski kita gagal melawan keluarga Wijaya sekalipun, kita tetap bisa mundur ke kota Neo. Jadi, kota Neo sangat penting.
Valentino mengangguk pelan. Hendrik langsung memahami maksud Valentino. Karena itu dia juga ikut mengangguk sambil berkata, Nona Angel pasti senang sekali. Tapi entah apa dia bisa menerima hal ini. Kalau dia bisa menerimanya, maka aku akan membawanya kembali ke keluarga Wijaya bersama. Kalau dalam suatu waktu dia tidak bisa menerimanya, maka aku akan membawanya memasuki keluarga Wijaya dengan terhormat setelah menguasai keluargaku itu dulu. Saat mengatakan kalimat ini, Valentino terlihat sangat percaya diri. Dalam waktu sebulan, ya. Saat ini, hati Hendrik jadi bergejolak. Dalam hatinya, dia terus berpikir bahwa asalkan Tuan Muda Valentino butuh, maka dia bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya. Brak! Saat ini, mendadak pintu kantor terbanting terbuka. Pak Hendrik, kenapa Anda menandatangani kontrak proyek kerja sama dengan perusahaan Blue Star tanpa diperlihatkan padaku dulu? Belum juga Valentino sempat menoleh, terdengar suara Markel yang menuduh. Saat Markel berjalan ke tengah ruangan, dia baru menyadari keberadaan Valentino. Dalam sekejap, dia tertegun dan hatinya jadi agak gundah. Sejak kapan Valentino datang ke Maple Rain Real Estate? Kenapa Markel tidak mendengar kabar mengenai kedatangan Valentino? Ini adalah sebuah kesalahan yang tidak termaafkan. Padahal tugasnya adalah mengawasi Valentino dan Hendrik. Tapi sekarang dia bahkan tidak tahu kalau Valentino datang ke Maple Rain Real Estate. Jika dirinya tidak memasuki ruang kantornya Hendrik, takutnya sampai sekarang pun dia tidak akan tahu. Tuan Muda Valentino. Markel berpura-pura menatapi Valentino dengan kaget. Iya. Valentino mengangguk-angguk. Hitungannya dia sudah merespons sapaan Markel. Tuan Markel, proyek kerja sama dengan perusahaan Blue Star itu adalah tanggung jawabku. Karena kamu tidak familiar dengan mereka, jadi kamu tidak perlu melihat laporan rencananya. Hendrik menjelaskan dengan perlahan. Kalau tidak familiar, maka aku bisa mempelajarinya secara perlahan. Kalau Direktur Hendrik tidak memberitahu aku dan langsung menandatangani kontraknya, sepertinya kurang baik, kan? Jawab Markel sambil tersenyum. Sebenarnya, terdapat pisau yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hendrik melirik Markel sekilas sambil berkata, Tuan Markel sibuk karena banyak urusan. Padahal baru datang ke perusahaan, tapi malah harus mengurus banyak hal. Jadi untuk urusan kecil seperti ini, Tuan Markel tidak perlu repot-repot. Sementara itu, Markel sepertinya tidak memahami makna tersembunyi di balik perkataan Hendrik. Tidak kok, Direktur Hendrik. Untukku, semua hal yang berhubungan dengan keluarga Wijaya bukanlah masalah kecil. Setiap halnya akan kuurus dengan serius. Jangan-jangan hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan keluarga Wijaya hanyalah masalah kecil bagi Direktur Hendrik. Markel menatapi Hendrik dengan berpura-pura terkejut. Mendengarnya, Hendrik tidak bisa berkata-kata. Setiap kalinya, Markel akan menekannya dengan keluarga Wijaya. Hal ini membuat Hendrik jadi merasa kesal. Saat ini, Markel malah menekan Hendrik lagi. Jadi, Hendrik tidak bisa menjawabnya. Aku tidak pernah berpikir begitu. Hal-hal yang berhubungan dengan keluarga Wijaya tentu saja bukan hal kecil, kata Hendrik dengan serius. Begini baru benar. Jadi, kedepannya harap Direktur Hendrik diskusikan dulu akan setiap keputusan perusahaan setelahnya. Bagaimanapun juga, kamu tahu bahwa keluarga Wijaya telah memberikan tugas yang berat padaku. Jadi, aku tidak akan bermalas-malasan sedikit pun. Markel berpura-pura terlihat tidak berdaya. Aku tahu kalau Tuan Markel memang sangat setia dan hormat pada keluarga Wijaya. Pak Hendrik, sebaiknya kamu setujui saja permintaan Tuan Markel ini. Valentino yang sedari tadi diam saja mendadak ikut angkat